I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Ibrahim dengan NIM 2262302022. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman saya yang bernama. Halo, perkenalkan nama saya Sapitri Nur Fajriyah dengan NIM 2262302026. Oke, kami berdua akan menyampaikan materi tentang ekonomi makro perekonomian terbuka. Tanpa mengulur waktu, kita langsung ke materi selanjutnya. Pengertian ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi di luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu yang disebut dengan the global economy. Pada umumnya, dalam sistem perekonomian terbuka ini, produsen mempunyai hak untuk menjual produk atau barang ke negara lain, ekspor, dan sebaliknya, yaitu membeli produk atau barang yang berasal dari luar negaranya, impor. Kegiatan ini juga memicu sistem ekonomi yang semakin tanpa batas yang ditunjukkan oleh perbankan dan lembaga keuangan serta mengikuti perkembangan transaksi yang mendukung kegiatan ekspor dan impor tersebut. Inilah yang disebut ekonomi global yang mewujudkan kegiatan perdagangan internasional. Sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau ekonomi 4 sektor adalah sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain di dunia. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian penting dari kegiatan setiap perekonomian. Jika diperhatikan, aliran pendapatan dan pengeluaran akan ditemukan bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka berbeda dengan perekonomian 3 sektor sebagai akibat dari adanya kegiatan ekspor dan impor. Ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa, lalu pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Pengeluaran agregat adalah pembelanjaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Impor menimbulkan efek yang sebaliknya. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar atau bocoran dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran keluar atau bocoran ini pada akhirnya akan menurunkan pendapatan nasional yang dapat dicapai. Yaitu Dengan yang demikian, pertama pengeluaran sejauh konsumsi mana rumah ekspor tangga dan ke impor atas mempengaruhi barang-barang yang keseimbangan dihasilkan pendapatan di dalam nasional negeri tergantung atau kepada ekspor CDN. neto, yaitu Yang ekspor kedua, ekspor dikurangi yaitu impor. pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri atau X. Kemudian ada investasi perusahaan atau I untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat ya barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri atau M.
Dan yang terakhir yaitu pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri atau G. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang buatan dalam negeri atau ekspor. Pengeluaran agregat ini dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Selanjutnya itu arus modal dan barang internasional. Dalam perekonomian terbuka, pengeluaran suatu negara selama 1 tahun tertentu tidak perlu sama dengan yang mereka hasilkan dari memproduksi barang dan jasa. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman pada negara lain. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Peran ekspor neto dalam perekonomian tertutup. Seluruh output dijual di pasar domestik dan pengeluaran dibagi menjadi 3 komponen, yaitu 1. Konsumsi, 2. Investasi, 3. Belanja pemerintah. Adapun rumusnya adalah Y sama dengan C plus R plus G plus EX. C plus 1 plus G sama dengan PE sama dengan pengeluaran domestik atas barang dan jasa domestik. EX pengeluaran luar negeri atas barang dan jasa domestik. Selanjutnya, pengeluaran domestik atas barang dan jasa mancanegara adalah pengeluaran untuk impor atau IM. Jadi, identitas perhitungan pendapatan nasional menjadi Y sama dengan C plus I plus G plus EX min IM. Karena pengeluaran untuk impor dimasukkan dalam pengeluaran domestik dan karena barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri bukanlah bagian dari output suatu negara, maka identitas pos pendapatan nasional pada perekonomian terbuka yaitu Y min C plus I plus G plus NX. Y yaitu jumlah permintaan untuk output domestik, C. Konsumsi rumah tangga, I. Yaitu investasi dari sektor usaha rumah tangga, G. Pembelian pemerintah, dan NX yaitu ekspor neto atau permintaan luar negeri neto. Arus modal internasional dan neraca perdagangan dimulai dari Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Kurangi C dan G dari kedua sisi dan diperoleh Y min C min G sama dengan I plus NX. S adalah tabungan nasional, S min I plus NX. S min I sama dengan NX. Bentuk identitas pos pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa ekspor neto sumbu perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasinya. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor selisihnya. Ekspor neto adalah positif. Jika output kurang dari pengeluaran domestik, kita mengimpor selisihnya. Ekspor neto adalah negatif. S min 1 sama dengan NX. Dilihat dari persamaan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Jika S min 1 adalah
dan NX positif, jika punya surplus perdagangan, kita menjadi negara donor di pasar uang dunia dan kita mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpornya. 2. Jika S-1 dan NX negatif, jika punya Selanjutnya defisit yaitu hubungan perdagangan, perdagangan kita menjadi internasional negara dengan perekonomian terbuka. pengutang di pasar Ekonomi uang dunia internasional dan hubungannya kita menyangkut mengimpor banyak bidang. lebih banyak Bidang-bidang barang itu daripada dapat berupa mengekspornya. pertukaran 3. seperti Jika pertukaran jasa, S-1 dan komoditi, NX modal, 0, teknologi kita informasi punya dan perdagangan komunikasi, berimbang serta karena bidang nilai yang impor membawa sama akibat dengan terjadinya nilai hak dan ekspor. kewajiban seperti hubungan hutang piutang dan hubungan sewa menyewa. 2 bidang besar yang penting dalam ekonomi internasional adalah pertukaran jasa dan komoditi serta pertukaran teknologi dan modal, yakni 1. Pertukaran jasa dan komoditi terjadi antara penduduk di satu negara dengan penduduk di negara lain karena adanya keperluan mereka untuk memperoleh jasa dan komoditi barang guna memenuhi kebutuhan hidup yang tidak selalu dapat mereka hasilkan sendiri, atau jika dapat dihasilkan sendiri mungkin tidak efisien atau memerlukan biaya yang sangat tinggi dan waktu yang cukup lama. Hal ini antara lain yang utama disebabkan karena sumber daya alam pada setiap negara berbeda-beda, baik dalam jumlahnya maupun jenisnya. Di samping pertukaran jasa dan komoditi, setiap negara dalam rangka pembangunan ekonominya memerlukan juga teknologi dan modal. Yang kedua yaitu pertukaran teknologi dan modal terjadi dalam rangka membantu menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya untuk pengembangan industrinya. Teknologi yang dimiliki oleh suatu negara mungkin belum cukup canggih untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonominya, dan modal yang dimiliki oleh suatu negara mungkin tidak memadai. Bagi negara berkembang, pemasukan teknologi dan modal dari luar negeri memegang peranan yang tidak kecil dalam usaha untuk membangun perekonomian mereka, termasuk dalam pengertian teknologi dan modal adalah tenaga-tenaga ahli atau ekspor, mesin, komputer, robot, teknik produksi, pengelolaan usaha dan kewirausahaan, serta modal atau dana. Dengan kata lain, negara berkembang masih memerlukan dukungan teknologi dalam bentuk perangkat keras dan lunak atau hardware dan software. Keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, dengan menambahkan komponen ekspor dan impor ke dalam pendapatan nasional. Dengan demikian, apabila perekonomian berubah dari perekonomian tertutup ke perekonomian terbuka, pengeluaran agregat akan bertambah sebanyak ekspor bersih atau ekspor neto, yaitu X dikurangi M. Ekspor bersih yakni X dikurangi M adalah jembatan yang menghubungkan antara pendapatan nasional dengan transaksi internasional. Ekspor bersih merupakan salah satu komponen permintaan agregat atau pendapatan nasional. GNP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X kurangi M, di mana C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Keseimbangan output atau pendapatan nasional tercapai apabila penawaran agregat sama dengan permintaan agregat, yang terdiri dari C, I, dan X. Alternatifnya, tingkat output atau pendapatan dalam injeksi dalam kurung I tambah X yang direncanakan sama dengan kebocoran atau S ditambah M yang direncanakan. Dengan menggunakan contoh angka-angka
dapatlah dijelaskan proses terjadinya keseimbangan. Apabila kondisi di atas tidak terpenuhi, akan terjadi proses perubahan yang mengarah keseimbangan dengan kondisi. Atau dalam rumus, I ditambah M sama dengan S ditambah M. Misalkan produsen menghasilkan barang dan jasa senilai 1.900. Dalam suatu periode, penawaran agregat ini sama dengan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Dari pendapatan nilai 150 digunakan untuk konsumsi, C. 10 rupiah untuk impor dan 30 rupiah ditabung. S dan M merupakan bocoran dan aliran pendapatan. Produsen melakukan investasi sebesar 25 rupiah dan ekspor 15 rupiah. Penawaran agregat sebesar 190 rupiah sama dengan permintaan agregat 190 rupiah yang terdiri dari konsumsi 150 rupiah, investasi 25 rupiah dan ekspor 15 rupiah. Semua output yang dihasilkan produsen dijual semua kepada konsumen, investor dan orang asing. Tidak ada tambahan atau pengurangan persediaan sehingga tidak ada dorongan untuk mengubah tingkat produksi atau output. Dengan demikian, GNP sebesar 190 rupiah dalam keadaan keseimbangan. Hal ini sama dapat dijelaskan dengan pendekatan kedua, kebocoran dan injeksi. Injeksi dalam kurung I plus X yang direncanakan atau diinginkan sama dengan kebocoran S plus M yang direncanakan atau diinginkan, yakni 40 rupiah. Tidak ada perubahan jumlah persediaan sehingga tidak ada dorongan bagi produsen untuk mengubah tingkat produksi atau output. Pendekatan penawaran dan permintaan agregat. Penawaran agregat sama dengan 190 rupiah GNP. Permintaan agregat yang terdiri dari C sama dengan 150 rupiah, I 25 rupiah, X 15 rupiah sama dengan 190 rupiah. Perubahan persediaan dalam kurung kelebihan penawaran agregat di atas permintaan agregat sama dengan 0. Pendekatan kebocoran injeksi dalam kurung S plus M dalam kurung I plus X. Direncanakan atau diinginkan S sama dengan 30 rupiah, M sama dengan 10 rupiah, investasi sama dengan 25 rupiah, ekspor sama dengan 15 rupiah. Ditambah sama dalam kurung S plus M sama dengan 40 rupiah, I plus X sama dengan 40 rupiah. Kenyataan atau realisasi 40 rupiah sama dengan I plus X yang direncanakan 40 rupiah, tidak ada perubahan persediaan. Tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Mobilitas modal dan tingkat bunga dunia asumsi. Perekonomian terbuka kecil adalah perekonomian yang menjadi bagian kecil dari pasar dunia sehingga tidak memiliki dampak berarti terhadap tingkat bunga dunia. Mobilitas sempurna berarti penduduk di negara tersebut memiliki akses ke pasar uang dunia, di mana pemerintah tidak melakukan pelarangan pinjaman asing. Karena itu, tingkat bunga dalam perekonomian kecil R harus sama dengan tingkat bunga dunia R. R sama dengan R kuadrat. Dalam kurung E kali L
Kemudian konsumsi berhubungan positif dengan pendapatan disposable. Atau dalam rumus C sama dengan C dikali Y dikurangi T. Investasi berhubungan negatif dengan tingkat bunga real dengan rumus sama dengan I sama dengan I dikali R. Kemudian NX sama dengan Y dikurangi C dikurangi G dikali kurangi I. Kemudian NX sama dengan S dikurangi I. Kemudian turunannya NX sama dengan dalam kurung Y dikurangi C dikali dalam kurung Y dikurangi T dikurangi G dikali I dalam kurung R pangkat. Kemudian turunannya NX sama dengan S strip atas dikurangi I. Persamaan ini menunjukkan NX tergantung pada variabel-variabel yang menentukan S dan I. Maka neraca perdagangan juga tergantung pada kebijakan fiskal atau T dan tingkat bunga real dunia atau R pangkat bintang. Kebijakan fiskal dalam negeri. Kenaikan G mengurangi tabungan nasional karena S sama dengan Y dikurangi C dikurangi G dengan R pangkat bintang yang tidak berubah, maka S lebih kecil daripada I sehingga menurunkan NX menjadi defisit. Pemotongan T menaikkan pendapatan disposable atau Y dikurangi T dan C serta menurunkan S dan tentu saja NX. Di sini ada contohnya pada gambar, yaitu ada tingkat bunga real yang ke atas, kemudian yang di bawah yaitu investasi dan tabungan. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal luar negeri. Kenaikan R pangkat bintang menyebabkan biaya utang naik dan mengurangi investasi pada perekonomian kecil, sehingga S lebih besar daripada I yang akan menaikkan NX. Di sini juga ada contoh gambarnya dengan grafik yang melengkung seperti berbentuk parabola terbuka. Di sini ada kenaikan tingkat bunga yaitu R2, kemudian di sini ada yang menurunkan investasi menyebabkan surplus NX. Nah, ini NX. Kemudian investasi dan tabungan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran, yaitu yang pertama pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri atau CDM. Yang kedua ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri atau X. Kemudian ada investasi perusahaan atau I untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat ya barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri atau M. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri atau G. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka
adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang buatan dalam negeri atau ekspor. Pengeluaran agregat ini dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Selanjutnya itu arus modal dan barang internasional. Dalam perekonomian terbuka, pengeluaran suatu negara selama 1 tahun tertentu tidak perlu sama dengan yang mereka hasilkan dari memproduksi barang dan jasa. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman pada negara lain. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.